Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan berkunjung melihat-lihat bagaimana proses pembangunan pesantren Tahfizul Quran Al-Islah di bawah naungan Lembaga Dakwah Al-Islah Pusat Kota Makassar. Mau tahu bagaimana keseruannya di sana, bagaimana aktivitas teman-teman di sana yang sementara membangun pesantren Tahfizul Quran Al-Islah Pusat Kota Makassar. Namun sebelum itu, bro, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya, bro. Share ke teman dan tata, datuk tak, om tate, tata, semuanya, bro. Oke, biar tambah semangat kak bikin kontennya, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa, bahwa beberapa saat yang lalu kita laksanakan gotong royong atau kerja bakti dalam rangka pengecoran balok bagian atas daripada bangunan yang ada di belakang. Bangunan ini bertujuan untuk nanti akan dijadikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu mudah-mudahan segera bisa selesai, dan selanjutnya paling telat 2021 nanti akan kita operasikan. Oleh karena itu, karena menyangkut masalah pembiayaan, seluruhnya memang dari masyarakat. Jadi seandainya ada yang bersedia mengimpakkan sebagian daripada rezekinya untuk membantu pembangunan pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Islah ini, kiranya dapat menghubungi panitia pembangunan yang beralamat di Jalan Andik Mapainga ini. Yang kedua, di Jalan Raja Wali Lorong 299 nomor 8B. Mudah-mudahan pada seluruh yang telah memberikan bantuannya, Allah mudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bro, dimanapun anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan, semoga tetap keluar dari lisan kita yang hina, tertuju kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bro, dimanapun anda berada, di zaman Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya bahwa, wahai Musa, sampaikan kepada umatmu sepasang suami istri tersebut bahwa separuh umurnya kuberikan ia kemiskinan dan separuh lagi umurnya kuberikan ia kekayaan. Yang manakah yang ia pilih? Kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya? Kira-kira kalau kita ditanya mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya, pasti dan rata-rata jawabannya adalah pasti mau miskin dulu baru kaya. Kenapa? Karena penjelasannya adalah pasti mau hidup enak, hidup kaya di masa tua.
Tapi beda yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan sepasang suami istri umatnya, lalu berkata, "Wahai umatku," kata Nabi Musa alaihissalam, "engkau diberikan oleh Allah amanah kekayaan, tapi engkau diberikan pilihan mau kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya." Sepasang suami istri tersebut lalu kemudian meminta waktu untuk berembuk, untuk musyawarah suami istri tersebut untuk menggapai hasil yang ia sepakati. Lalu diberikanlah kesempatan oleh Nabi Allah Musa. Sehari berselang, sang suami bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku yang tercinta, yang mana kayak engkau pilih tawaran dari Allah? Kaya dulu baru miskin atau miskin dulu baru kaya?" Kata sang istri, "Wahai suamiku yang tersayang, saya lebih pilih kaya dulu baru miskin ketimbang miskin dulu baru kaya." Suaminya terheran-heran lalu bertanya, "Wahai istriku, kenapa engkau pilih kaya dulu baru miskin? Bukankah lebih baik miskin dulu baru kaya?" Apa jawab sang istri? "Nanti setelah Allah memberikan kita kekayaan, lalu saya akan memberikan jawabannya kepada kita, wahai suamiku." Singkat cerita, lalu kemudian bertemulah suami istri ini dengan bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu ditanyalah oleh Nabi Musa, "Wahai umatku, yang mana yang engkau pilih? Apakah sudah ada hasil dari musyawarah kalian berdua?" Kata sang suami, "Ya Nabi Allah Musa, kami sudah berembuk, kami sudah sepakat bahwa yang kami pilih kaya dulu baru miskin." Diangkatlah kedua tangan Nabi Musa seraya berdoa kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam mendoakan umatnya tersebut. Dikabulkan doa Nabi Musa tersebut. Sehari dijalani sepasang suami istri ini dengan hidup kekayaan, bergelimangan harta. 2 hari dengan hidup kekayaan, 3 hari dengan hidup kekayaan. Lalu kemudian sang suami semakin penasaran, bertanyalah sama istrinya, "Wahai istriku, apakah alasanmu kenapa engkau memilih kaya dulu baru miskin?" Kata sang istri, "Tidak perlu saya menjelaskan wahai suamiku yang tersayang. Ayo, temani saya keluar rumah untuk mengelilingi kampung kita, desa kita, atau kota kita." Lalu berangkatlah keluar dari rumah sepasang suami istri tersebut. Lalu dicari fakir miskin, dicari masjid-masjid kalau bahasa kita di zaman sekarang yang sementara dibangun atau renovasi, dicari rumah-rumah tahfiz Quran, pesantren-pesantren yang dibangun. Lalu ia bantu, ia cari fakir miskin, ia cari panti jompo, ia cari orang-orang tua jompo yang tidak sama sekali memiliki apa-apa pada saat itu. Lalu ia bantu setiap harinya, ia berikan seluruh kekayaannya itu kembali di jalan Allah. Ia abdikan kekayaan itu kembali di jalan Allah. Ia bantu, bahkan tiap harinya kalau bahasa kita sekarang brocu, tiap hari sembako itu dibagi-bagikan. 1000 paket sembako dibagi-bagikan oleh semua kaum fakir miskin, semua yang tidak berguna, tidak berdaya pada saat itu. Semua yang berada di bawah garis kemiskinan itu diberikan seluruhnya hartanya, diinfakkan, disedekahkan hartanya. Sampai tiba masa kekayaannya habis. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menjumpai sepasang suami istri ini. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Wahai umatku, sepasang suami istri, telah habis masamu untuk kaya, telah habis masa kekayaanmu. Maka sekarang bersiaplah untuk menyambut masa miskinmu." Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku tangguhkan kemiskinan untuk sepasang suami istri tersebut. Tidak jadi kuberikan kemiskinan, melainkan kuberikan kekayaan terus-menerus sampai ajal datang menjemputnya." Nah, dari sepenggal kisah ini, bro-brocu yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Salah satu di antaranya adalah infakkan sebahagian hartata. Jangki pernah seke, jangki pernah gigili, jangki pernah kikiri, jangki pernah kukulu paku jambatan talam pigabu suka. Karena kenapa? Allah sangat tidak mencintai, Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang gigili, seke, kukulu, kikiri. Pokoknya ada semua bersama dia. Kenapa? Karena Allah adalah maha baik, Allah maha memberikan kita segala-galanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin."
infakkan sebahagian hartamu di jalan Allah. Ayati ahadakumul maut, kata Allah, sebelum mati datang menjemputmu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Karena di yaumil mahsyar kelak banyak manusia yang minta dihidupkan sehari saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk bersedekah, wa akum minas salihin, dan dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, bro-bro cu, jangan kita tahan ki hartata, jangan kita pelit terhadap diri tak sendiri. Bantu mereka-mereka yang lagi bangun masjid, yang lagi bangun panti asuhan, dan bantu mereka-mereka yang lagi bangun tahfizul Quran. Sehubungan dengan ini, saya memohon dengan sangat, dengan kerendahan hati, bahwa mari sama-sama kita membantu proses pembangunan pesantren tahfizul Quran Lembaga Dakwah Al-Islah yang berlokasi di Barombong, Jalan Andik, Mapainga. Kalau mau ki infak untuk membantu pembangunan pesantren tahfizul Quran Al-Islah, nanti saya kasih ki alamatnya di bawah, nanti saya kasih ki link kontaknya di bawah di deskripsi. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan, apa yang kita bantu untuk pembangunan pesantren tahfizul Quran menjadi amal jariah untuk kita dan mengalir terus-menerus sampai masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke bro cu, jangkit jadi orang yang sikit. Kenapa? Karena orang sikit pun tidak suka bergaul sama orang sikit. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal islah. Saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.